Gue tuh berharapnya Bapak itu bisa melanjutkan program geopolitiknya. Udahlah, kita masalah dalam negeri ya. Kebutuhan dalam negeri apa? Banyak perdebatan juga di sosial media mengenai masalah hilirisasi. Gue nggak akan bahas hilirisasinya ya, karena gue salah satu yang pro terhadap hilirisasi. Ya iyalah, gila aja loh. Masa kita mau jual bahan mentah terus? Kapan kita mau jual bahan jadi? Ya nggak sih? Yang lebih bervalue, lebih menguntungkan. Kalau memang menguntungkan untuk negara, kenapa enggak? Ya enggak. Jadi kalau misalnya ada yang bicara masalah kontra terhadap hilirisasi, ya harus dipertanyakan ya. Jadi diri dia sebenarnya apa sih gitu. Karena menurut gua hilirisasi itu sangat bagus dan gua sangat mendukung dalam hal hilirisasi. Nah, walaupun ya kita sempat digugat ya sama WTO untuk masalah minyak mentah atau minyak sawit, gue lupa. Pokoknya perminyakan lah, masa perminyakan. Kita digugat oleh WTO dan kalah. Dan waktu itu Pak Jokowi banding, kita belum tahu hasilnya lagi seperti apa. Ya itu, harus itu begitu. Lawan lah, gila. Proksi luar itu harus dihajar gitu loh. Karena ya masa kita mau dijajah terus? Jajah dalam kata kutip bukan jajahan perang ya, tapi kita mau dijajah masalah ekonomi, kita mau jajah masalah budaya. Gua sih no gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kontra terhadap NKRI, tapi lagi kalau kontra terhadap hilirisasi ya harus dipertanyakan NKRI-nya. Gitu. Nah, tapi yang gue lebih menggelitik apa coba? Yaitu masalah bagaimana paslon 02 yaitu Pak Prabowo Subianto itu selalu menggaungkan kita harus hilirisasi, kita harus selalu mengutamakan di mana bahwa Indonesia harus berdikari. Setuju Pak? Tapi itu programnya Pak Jokowi yang dimulai oleh Pak Jokowi. Program Bapaknya mana? Kalau Bapak merasa ingin melanjutkan Pak Jokowi aja yang udah jadi presiden, 3 periode beres. Lanjutin aja. Gak usah malu-malu. Kenapa? Karena gue tuh salah satu yang dari awal tuh sebenarnya mendukung Pak Prabowo jadi presiden setelah Pak Jokowi. Karena gue rasa adalah hanya Pak Prabowo yang bisa melanjutkan kelemahan dari Pak Jokowi. Apa kelemahan di zaman Pak Jokowi? Yaitu soal geopolitik. Geopolitik kita lemah. Walaupun kita non-blok, tapi kita nggak bisa ngisi. Kalau dulu zaman Soekarno, adanya blok barat dan blok timur, Pak Soekarno tuh bisa langsung ngisi. Kita bikin negara non-blok, bekas jajahan negara barat dan negara timur. Bikin gerakan Asia Afrika. Gitu loh. Nah itu yang gue pengen harapin dari Prabowo. Hilirisasi. Lanjutkan program Pak Jokowi. Ya udah Pak Jokowi aja yang jadi presiden. Gak usah apa-apa. Bapak jadi menhan aja. Cukup. Gitu loh. Karena bukan itu yang gue inginkan dari seorang Prabowo. Jujur aja, gue tuh agak kecewa masalah ini ya. Gue salah satu yang benar-benar dari awal waktu Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2000 ya masa periode 2024, salah satu yang mendukung loh, karena programnya memang banyak yang bagus. Yang dibawa itu adalah pembangunan infrastruktur. Ya kita semua rasain. Anyway, gue tuh sering bolak-balik Bandung Bali karena orang tua gue di Bali.
Gue tuh merasakan kemudahan, yaitu apa? Infrastruktur. Sekarang tuh kalau ke Bali itu nggak perlu lagi naik pesawat, nggak perlu lagi naik kereta, walaupun which is itu lebih nyaman ya sebenarnya. Tapi gue bisa bawa kendaraan sendiri, kemana-mana mudah, ya kan? Itu, gitu. Tapi mana seorang Prabowo ini, gitu. Gue tuh mengharapkan Pak Prabowo tuh bukan masalah melanjutkan hilirisasi, itu memang harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan, no debat. Tapi program bapaknya apa? Itu. Gue tuh berharapnya bapak itu bisa melanjutkan program geopolitiknya. Udahlah, kita masalah dalam negeri ya. Kebutuhan dalam negeri apa? Itu program Pak Jokowi yang udah bisa menjawab dan udah beres. Tinggal lanjutin aja, gak usah diomongin lagi. Yang gue pengen adalah program Pak Prabowo yang bisa kita itu kembali seperti macan Asia atau lagi macan dunia di mancanegara ini. Kita udah bicara global. Udahlah, presiden itu jangan turun terus ke bawah. Sekali-kali kita harus bicara untuk naik bagaimana step by stepnya gitu loh. Bagaimana nanti Amerika bisa dengar kita, Eropa itu bisa, kita yang bisa ngelit gitu. Asia, ASEAN, itu kita yang jadi lead gitu. Tapi yang gue dengar sekarang, lanjutkan. Itu mah emang gak usah ditanyain. Gak usah ditanyain. Itu mah bukan gagasan. Ya kalau hanya melanjutkan ya buat apa? Itu udah program. Gitu loh. Jadi mohonlah untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran ini berserta tim sesnya. Stoplah untuk menjadi Jokowisme. Gitu loh. Karena gak ada debat, memang Pak Jokowi ini adalah salah satu presiden yang tingkat kepuasannya 82%. Gitu. Ya. Tapi tolonglah, jadikan Prabowo itu sebagai jati dirinya. Ini gue baru kritik nih. Kembalikan. Udah balik lagi aja kayak Prabowo sebelumnya. Gitu loh. Gak usah jadi seorang Jokowi. Kalau ingin menggaungkan Jokowi terus, ya udah 3 periode udah beres. Jadi presiden Pak Jokowi lagi. Kalau nggak malu itu juga. Kalau kata Pak Jokowi kan, itu katanya kalau 3 periode itu seperti menampar muka saya sendiri. Ya coba aja cek videonya. Oke, cukup itu. See you next time.